Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan cana. Kali ini kami ingin berbagi bagaimana kita men-setting akuarium untuk ikan cana striata albino Thailand agar ikannya itu bisa hidup nyaman di akuarium itu, sehingga dia hidupnya sehat dan cepat tumbuh besar, kawan-kawan. Jadi ikan itu apabila dia merasa nyaman di suatu tempat begitu, tentunya dia akan mempunyai nafsu makan yang bagus, terus daya makannya juga bagus, terus makannya juga bagus, sehingga pertumbuhan badannya menjadi cepat, kawan-kawan. Tapi sebaliknya, kalau ikan itu kondisinya merasa terancam begitu ya, terus kondisi lingkungan juga kurang sehat, sehingga akhirnya ikan itu nafsu makannya menjadi kurang gitu ya, makannya juga tidak berselera begitu, sehingga pertumbuhannya menjadi lambat, kawan-kawan, tidak bisa besar, cepat besar begitu. Nah, untuk itulah kita yang pelihara ikan cana ini dituntut untuk kreativitas, bagaimana kita men-setting akuarium kita ini agar akuarium ikan cananya menjadi nyaman. Nah, salah satu alternatifnya adalah yang kami berikan pada video kali ini, sebagai berikut yang kami lakukan. Jadi pertama yang kami lakukan adalah tentang material substrat, kawan-kawan. Nah, material substrat yang kami gunakan atau material dasar ya di akuarium itu berupa pasir malang. Kami memilih pasir malang, kemudian kami saring menggunakan saringan ini ya, wadah sayuran itulah, karena kami nggak punya saringan baku gitu ya, kami menggunakan saringan wadah sayur begitu, tapi yang kita lihat lubangnya itu kecil, kawan, sehingga harapannya pasir malang yang medium dan besar itu bisa terpisahkan dari pasir malang yang butirannya itu sangat halus gitu. Nah, ini butiran yang paling halus. Nah, menurut kami kalau butiran halus itu kurang baik untuk substrat, kawan-kawan. Kenapa kurang baik? Karena tadi terlalu rapat, dia terlalu padat, sehingga tidak bisa menyerap nanti kotorannya dari ikan cana gitu. Makanya itu yang kita gunakan adalah yang medium atau yang besar gitu butirannya. Nah, ini kita saring lagi, kawan-kawan, untuk kita pisahkan antara butiran yang besar dengan butiran yang medium. Nah, karena ikan cana albino kami ini ukurannya masih sangat kecil ya, kawan-kawan, sekitar 5 sentian begitu. Nah, kami putuskan untuk menggunakan substrat pasir malang yang ukuran medium agar tidak melukai daripada tubuh ikan cana tersebut. Jadi ini yang besar kita tinggal, kita tidak gunakan. Kemudian yang kita pakai ya itu butiran yang sedang, yang ini, kawan-kawan. Nah, ini butiran medium, ini butiran medium inilah yang kita gunakan. Sedangkan yang halus juga tidak kita gunakan, kita tinggal gitu ya. Oke, terus selanjutnya untuk menjaga kebersihan daripada pasir malang tadi, kita perlu merebus air, kawan-kawan, dan air telah sampai mendidih. Kemudian kita siramkan kepada medium pasir medium tadi. Jadi itu kita siram penuh ya, sampai semuanya terendam ya, kawan-kawan, di butiran mediumnya itu. Nah, kalau perlu kita aduk-aduk, kawan, kalau perlu kita aduk-aduk ya, agar apa? Agar apabila ada parasit atau ada jamur atau ada penyakit-penyakit yang lainnya yang terbawa dari pasir malang itu
dari toko penjual pasir malang itu bisa mati ya kawan-kawan ya, karena ikan yang kita rawat ini ikannya masih kecil sekali kawan-kawan, jadi sangat rentan terhadap penyakit gitu ya. Jadi tadi sterilisasinya yang paling aman ya dengan air mendidih gitu. Kemudian kita setelah mendidihnya itu kita biarkan ya sampai betul-betul dingin dengan sendirinya. Nah memang perlu waktu kawan-kawan, cukup lama, itu bisa setengah jam atau 1 jam gitu ya, baru betul-betul dingin. Nah setelah itu kita saring lagi, sekali lagi kita tes agar betul-betul kita peroleh butiran yang seragam. Nah selanjutnya setelah itu kita masukkan di akuariumnya. Jadi kita masukkan di akuarium di situ, itu semuanya ya kita masukkan. Terus jangan lupa juga kita beri kayu-kayuan kawan-kawan. Nah kayu-kayuan ini fungsi utamanya adalah sebagai tempat dia bersembunyi. Jadi agar ikan itu merasa aman, merasa teman, dia punya tempat sembunyian gitu. Nah tapi karena ini akuarium ya kita pilih juga ya kayu-kayuan yang bentuknya cukup unik, cukup bagus, sehingga juga berfungsi untuk memperindah akuarium tersebut. Nah syukur-syukur kalau perlu dikasih batu-batuan juga bisa ya, sebagai penahan kayunya tadi, atau juga mempercantik pemandangannya gitu ya, kira-kira begitu. Nah ini kawan-kawan, saya mencoba menggunakan kayu-kayuan gitu ya, dikombinasi dengan batu-batuan. Itu kita susun ya, ya ini selera ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan boleh mendesain dengan apapun juga silahkan ya, nggak ada masalah. Bukan kayu diganti yang plastik juga boleh gitu ya, jadi bebas saja. Tapi intinya kita menyediakan tempat bersembunyinya bagi ikan itu. Nah ini kalau dari kayu yang kami lakukan ya kawan-kawan, tampakannya seperti ini ya bentuknya. Nah seperti itu. Kalau menurut saya sih ya cukup menarik ya, cukup bagus ya, kayu-kayuannya alami begitu, bentuknya lekak-lekuk gitu, cukup alami gitu ya. Ini ada 2, karena yang ikan cana albino yang kami pelihara ini ada 2 kawan-kawan. Nah setelah kita tata, kemudian kita isi air kawan-kawan. Ini harus pelan-pelan ya, agar agar pasir yang terbentuk dengan kayunya dan batunya tidak berubah gitu kawan-kawan. Jadi kita masukkan air secara pelan-pelan ya, tahap demi tahap hingga mencapai penuh nantinya gitu. Nah ini kondisinya ternyata cukup keruh, tapi ya nggak apa-apa lah, insya Allah masih bisa aman. Nah kemudian ini kawan-kawan, ikan cana albino kami yang mata merah ini kebetulan impor dari Thailand gitu. Panjangnya masih 5 cm, kecil sekali kawan-kawan, jadi sangat rentan gitu ya terhadap penyakit dengan lingkungan baru juga begitu. Jadi perlu diapungkan terlebih dahulu gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian selanjutnya ikan cana kami yang albino yang kedua itu juga begitu. Nah kenapa kami memelihara 2? Harapannya semoga aja ini nanti satu jodoh kawan-kawan, harapannya ini betul-betul bisa nanti satu pasang gitu, ada bejantan ada betinanya. Tapi ya walau alam ya, nggak tahu ya, masih kecil, apakah betul jenisnya nanti sama-sama jantan betina atau tambah jantan semua atau betina nggak tahu, sambil kita lihatlah nanti ke depannya ya. Tapi sudah tidaknya kita sudah ikhtiar untuk membeli satu pasang begitu kawan-kawan, kita taruh di sini. Itu juga gitu ya. Jadi kita apungkan agar agar terjadi penyesuaian suhu kawan-kawan. Jadi suhu yang air yang ada di plastik itu agar sama dengan. Nah ini kenapa ini kayunya sama batunya menjadi hilang nih kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, saya melakukan kekhilafan gitu ya. Saya lupa bahwa kayunya itu belum kami rendam, jadi ternyata kena air penuh, akhirnya kayunya bisa mengapung gitu. Akhirnya kami ambil sama batu sekalian. Nah kemudian setelah kayu sama batunya kita ambil kembali, nggak kami pasang. Kemudian karena sudah kira-kira setengah jam begitu, di pengapungannya plastiknya kita buka, dan kemudian kita buka ya plastiknya itu. Nah ini kuncinya kawan-kawan, kunci untuk ikan baru itu di situ, di sini.
Jadi kalau bisa kita ini tidak boleh memaksakan ikan itu keluar dari kantong plastiknya. Idealnya adalah yang seperti sekarang ini. Jadi kita buka saja, kita biarkan biar dia keluar sendiri. Ya, biar dia keluar sendiri dari plastik, kantong plastiknya. Itu insya Allah akan jauh lebih aman, lebih menyehatkan bagi ikan itu. Memang perlu waktu lama kawan-kawan, kadang-kadang dia mau keluarnya itu lama gitu, lama sekali baru mau keluar. Tapi kalau dia sudah mau keluar, artinya dia siap, betul-betul siap dengan lingkungan barunya, begitu kawan-kawan. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang sabar ya, menunggu lama bener, ini nggak mau keluar-keluar, udah kita keluarin aja deh, nah gitu. Nah itu nggak baik sebetulnya kawan-kawan, nggak baik ya itu sikap itu. Nah kalau udah keluar sendiri seperti ini, insya Allah itu dia artinya sudah siap dengan lingkungan baru dan insya Allah akan aman gitu kawan-kawan. Oke ya, ini karena dia sudah keluar, plastiknya kita ambil. Oke, selanjutnya kita bergeser ke akuarium yang sebelahnya. Kita juga melakukan pembukaan dari kantong plastik ikan jana striata albino ini ya. Yang kedua ini juga gitu, kita buka kawan-kawan. Jadi kita lipat ya plastiknya di sisi pinggirnya ya, agar dia terjadi penyatuan air yang ada di kantong plastik dengan air yang ada di akuarium atau di media luarnya gitu kawan. Nah, ini juga begitu kawan-kawan, dia otomatis merasa ada perubahan ya, perubahan suhu, perubahan pH, perubahan TDS gitu ya, perubahan parameter air lah kira-kira begitu. Nah dia masih adaptasi itu, sehingga meskipun tampak terbuka kantong plastiknya, dia tidak serta-merta langsung keluar kawan-kawan. Biasanya dia masih adaptasi terus gitu, melihat keliling-keliling dulu gitu ya, memastikan bahwa ini betul-betul kondisinya aman atau tidak, apa airnya nyaman atau tidak gitu ya. Kami memprediksi begitu kawan-kawan. Nah begitu dia sudah nantinya merasa nyaman, aman, dia yakin bahwa lingkungan luarnya itu betul-betul kondusif gitu ya, baru dia akan mau keluar gitu. Dan ini memang perlu waktu kawan-kawan. Nah pada akhirnya dia keluar sendiri. Jadi idealnya begitu, pelepasan ikan pertama kali ke akuarium dari kantong plastik pembawanya itu harus kita biarkan dia keluar dengan sendirinya. Nah karena ikan cana ini tipenya juga tipe pelompat ya, apabila dia tidak merasa nyaman dengan akuarium yang dia tempati, dia potensinya untuk kabur itu kawan-kawan, untuk lompat ya. Dia merasa kondisinya tidak nyaman, jadi dia ada kemungkinan lompat. Untuk itulah kami tutup dengan styrofoam gitu ya, karena ini tahap awal. Nah bagaimana tentang kayunya tadi yang mengapung? Akhirnya terpaksa kayunya kita rendam kawan-kawan. Jadi kayunya yang tadi kita rendam, kita tumpangi dengan batuan-batuannya supaya dia betul-betul terendam. Nah ini kita biarkan sampai nanti kayunya itu betul-betul pori-porinya terisi dengan air ya, penuh, sehingga nanti menjadi tenggelam. Nah ternyata perlu waktu 1 bulan kawan-kawan agar kayunya itu bisa tenggelam. Nah selanjutnya setelah kayunya sudah pori-porinya terisi air penuh ya, kayunya menjadi berat dan warnanya menjadi agak kehitaman. Nah supaya nanti waktu ditempatkan di akuarium itu bisa berdiri tegak dan kokoh ya, apabila kena gerakan ikan tidak goyang, tidak jatuh gitu ya. Terus juga rasanya tidak perlu ada penyangga batu-batuan segala macamnya. Akhirnya kami siasati dengan memberi alas berupa lembaran plastik lah kawan-kawan gitu ya. Nah ini kebetulan kami memanfaatkan lembaran plastik dari drum biru ya, yang bekas begitu. Kemudian kita luruskan kawan-kawan.
Nah, karena bentuknya dia lengkung, kita luruskan, kita bakar gitu ya, kita panaskan gitu ya, kita panaskan agar dia kelengkungannya bisa kita luruskan. Ya, ini kita coba kita luruskan. Setelah kita bakar, dia udah lembek gitu ya, kita luruskan. Nah, ini karena kami nggak punya alat yang terbatas, akhirnya kami memakai sandal nih kawan-kawan. Jadi kami injek, kemudian kami kasih air dingin. Nah, ini shock. Jadi setelah panas, kondisi panas, kemudian diluruskan, langsung dikasih suhu dingin. Nah, ini harapannya apa? Supaya mempercepat pendinginan daripada proses plastiknya tadi, plastik drum birunya itu. Nah, akhirnya langsung lurus kawan-kawan. Nah, begitu lurus, ini sudah bisa dijadikan pondasi daripada kayu hiasan di akuarium itu. Nah, kita coba ya, kita coba berdirikan, kita lihat posisi seperti apa bagusnya. Oh, ternyata masih belum bisa berdiri tegak, ya terpaksa harus bagian bawahnya kita rapikan kawan-kawan. Kita rapikan supaya nanti apa? Supaya bisa duduk kawan-kawan. Jadi bisa duduk berdiri dengan itu. Nah, ini sudah kita rapikan, kita potong sebagian. Nah, sudah bisa berdiri kan? Sudah bisa berdiri sendiri gitu. Nah, alhamdulillah ya, sudah bisa berdiri gitu. Nah, sekarang tinggal kita lekatkan di dalam lembaran plastik ini. Jadi pondasi plastik ini sebagai pondasi dari kayu itu. Nah, kemudian kita lihat titik mana yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita lubangi kawan-kawan. Kita lubangi untuk ikatannya gitu ya, untuk lubang pengikatnya. Nah, pengikatnya kami menggunakan kabel tis kawan-kawan yang warnanya hitam ya, supaya tidak terlalu nampak lah mencolok. Nah, itu kita ikat di kayu situ gitu. Jadi kayunya kita satukan dengan dasarnya, dengan pondasinya berupa lembaran drum biru ya, sudah lurus. Nah, seperti itu kawan-kawan penampakannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah ini juga sudah kita melakukan, jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Nah, kalau udah seperti ini, insya Allah nanti kayunya kalau kesenggol gerakan ikan nggak akan jatuh itu gitu ya. Terus juga lembaran pondasi plastik birunya ini nanti kita tutupi dengan substrat pasir Malang tani supaya nggak terlalu kelihatan. Nah, itu kawan-kawan. Jadi insya Allah nanti akan menurut kami sih akan tampil cantik ya, akan tampak indah, bagus begitu. Nah, ini tampaknya dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya, ini kita lihat ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jadi tekniknya adalah settingannya adalah begitu. Jadi supaya kayunya bisa berdiri tegak. Nah, selanjutnya adalah kita mencuci ya, kita mencuci akuarium yang akan kita gunakan untuk tadi pemeliharaan ikan cana striata albino Thailand ini. Jadi kita cuci ya, kita cuci lagi akhirnya. Terus pasir Malangnya karena sudah kami pakai 1 bulan, nah ini sekalian kami cuci ulang lagi. Nanti cuci ulang, betul-betul kami bersihkan ya, kita bersihkan betul-betul sampai 3 kali kalau perlu ya. Sudah bersih gitu. Nah, baru kita setting. Nah, ini kawan-kawan, penyettingan kami seperti ini. Jadi taruh di bawahnya, paling bawah, terus kemudian baru kita tutupi dengan substrat dari pasir Malang. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi nggak akan kelihatan lagi drum birunya itu gitu. Udah ketutup dengan pasir Malangnya itu. Nah, ini dia kawan-kawan penampilannya. Kalau menurut kami sih cukup bagus ya, tampilan seperti ini. Jadi seolah-olah kayunya betul-betul tumbuh dari bawah, dari tanah gitu. Nah, tanahnya tanah berbatuan begitu ya, sehingga di samping sebagai tempat persembunyian dari ikan cana tersebut, tetapi juga bisa menjadi dekorasi atau aquascape lah, aquascape mempercantik akuarium kita ini. Maaf. Nah, ini kawan-kawan. Nah, kan jadi tampilnya cukup menarik. Terus kemudian kita tempatkan di raknya gitu ya. Di rak akuarium ini kita tempatkan.
dan alhamdulillah ya penampilannya cukup menarik begitu. Dan insya Allah nanti kayunya akan tetap tenggelam apabila sudah dikasih air gitu ya. Nah, ini tampilannya ya sebelum dikasih air. Nah, insya Allah sudah bagus begitu. Nah, selanjutnya adalah kita isi air dengan tahap yang sama ya kawan-kawan. Pelan-pelan kita ngisi airnya. Nah, akhirnya sudah jadi ya. Ini sudah kita isi air penuh full. Dan kayunya tenggelam kawan-kawan, karena memang sudah tenggelam ya, sudah bisa tenggelam kan, karena pori-porinya sudah penuh dengan air. Pori-porinya daripada kayu ini sudah penuh dengan air, sehingga kayunya juga sudah aman, tidak tertarik mengapung begitu. Dan juga terlebih lagi sudah diikat tadi dengan pondasi lembaran plastik biru tadi gitu ya, drum biru tadi. Nah ini kawan-kawan, jadi tampilannya sudah bagus. Nah sekarang saatnya ikannya kita pindah. Ini ikan baru usia 40 hari kawan-kawan. Usia 40 hari, panjangnya sudah 15 cm kawan-kawan. Nah, ini bukti bahwa ikan itu nyaman di akuarium yang kita buat gitu ya. Nah, ini kita lihat ya sama-sama ya. Tuh, setelah kita lepas dia langsung nangkring kawan-kawan, nangkring di kayunya itu. Dia nyaman bener, dia ada kayu itu. Jadi masya Allah itu ya, dia tahu itu kayunya bagus gitu, dia langsung bersandar di kayu itu. Nah ini artinya bahwa settingan kita ya, setting akuarium kita sudah cocok tuh dengan hatinya dia itu, hatinya ikan cana albino ini yang mata merah ini kawan-kawan. Nah itu, jadi dia sudah nggak kaget lagi, nggak panik, nggak gelisah gitu ya, nggak lari ke sana kemari gitu, enggak gitu ya. Dia langsung tenang kawan-kawan, begitu kita taruh di situ dia tenang, dia sudah jadi merasa seolah-olah ini tuh udah rumahku gitu. Nah ini kuncinya kawan-kawan. Jadi kalau udah seperti ini, insya Allah ya nanti nafsu makannya akan tinggi nih, nafsu makan tinggi. Terus kita kasih makan juga yang berkualitas. Wah, pertumbuhannya akan cepat besar nanti gitu. Nah itu yang kita harapkan gitu ya kawan-kawan ya. Ini kita lihat kawan-kawan, ini usia 40 hari ini, dari 5 cm sudah panjangnya sekitar 15 cm lebih lah, lebih sedikit lah kira-kira ya, 15 lah kurang lebih 15 cm. Nah itu kawan-kawan. Nah itu matanya merah ya, masya Allah ya, keren ya. Nah ini, nah itu jadi putih bersih gitu, ada silvernya sedikit gitu ya. Nah ini kemudian akuarium yang kedua dengan tahapan yang sama ya, seperti yang akuarium pertama itu kita buat juga gitu aquascape-nya ya. Jadi cukup menggunakan kayu dan juga substrat pasir malang. Nah itu aja kawan-kawan, ini kita buat untuk ikan jana striata albino yang kedua gitu. Kemudian kita sudah taruh di rak akuarium ya. Nah ini sudah kita isi air juga gitu ya. Oh belum ya, mohon maaf, belum terisi air, jadi masih kita tampak ya kawan-kawan. Nah itu ya insya Allah cukup menarik lah gitu ya, tampilannya ya tidak jelek lah, kira-kira begitulah. Meskipun mungkin menurut orang variasi ya masing-masing ya, ada yang persepsi bagus, ada yang bilang jelek, ya monggo lah masing-masing. Tapi kalau menurut saya sih menarik lah. Nah, setelah itu kita isi air ya, kita isi air. Nah, kemudian ini juga gitu, ini usianya sama kawan-kawan, 40 hari juga, cuman ukurannya lebih kecil gitu. Nah ini kenapa ukurannya lebih kecil? Nah, ada sebabnya kawan-kawan. Nah nanti sebabnya pada video berikutnya akan kami terangkan kenapa kok pertumbuhannya dia kalah cepat dengan yang pertama tadi gitu ya. Nah ini juga gitu kawan-kawan, begitu kita lepas dia juga nggak kaget kawan-kawan, tenang ya, sudah dia diam tenang gitu. Nah ini artinya cocok nih kawan, lingkungan yang kita ciptakan cocok buat dia, jadi dia sudah merasa at home gitu, merasa di rumahnya gitu kawan-kawan. Nah
Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini contohnya ya. Setelah dia tinggal di akuarium baru, dia nunggu di depan ini, nunggu makanan ini. Kita datengin dia juga nggak takut dia. Tuh, gitu kan. Oh, kita deketin lagi, dia nggak takut dia karena dia merasa ini rumahku gitu. Aku nyaman di sini gitu ya. Sehingga kita dekatin pun juga nggak masalah dia gitu. Nah, itu dia menampilkan kecantikannya, tambah dia tambah menampilkan cantikannya ya. Masya Allah ya, Allah untuk menciptakan ikan cana albino ini luar biasa ini kawan-kawan. Kombinasi sirip dayungnya, kombinasi sirip atasnya, sirip bawah gitu ya. Kemudian posisi mulutnya, matanya gitu ya, Masya Allah ya, indah banget itu. Jadi putih bersih gitu ya, tambah elegan gitu ya. Nah, ini kawan-kawan. Nah, itu kawan kan, pergerakannya juga pelan gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi dia ya kadang takut, kadang enggak gitu ya, tapi setidaknya tidak posisi stres ya, yang kabur nabrak sana nabrak sini gitu. Nah, itu udah gitu. Nah, itu kawan-kawan. Nah, itu kan dia merasa kalau dia merasa nggak nyaman, dia sembunyi di kayunya itu gitu, keliling. Nanti datang lagi, nongol lagi gitu. Nanti masih takut lagi, dia sembunyi lagi di kayu itu. Nah, ini alhamdulillah kawan, inilah proses ya, proses pengenalan antara dia dengan kita gitu. Nah, yang satunya juga gitu kawan-kawan. Nah, ini satunya juga gitu. Dia akan menampilkan tenang kayak gitu. Nah, kalau dia merasa takut, dia sembunyi di kayu itu. Nah, ini menurut saya bagus ini. Artinya fungsi kayu kita ini udah berjalan gitu sebagai tempat persembunyiannya dia gitu. Jadi kalau dia sembunyi di kayu itu berarti sudah bener ini, settingan kita adalah benar sudah gitu. Nah, ini kawan-kawan. Jadi nggak apa-apa ya, dia sembunyi di situ, nggak usah kita kejar-kejar, biar aja nggak apa-apa ya. Dia supaya enjoy ya, supaya dia enjoy gitu, supaya nanti dia merasa at home, nafsu makannya tinggi, dia kita kasih asupan yang bagus, nutrisi yang bagus, harapannya bisa tumbuh besar. Nah, itulah kalau udah besar nanti, itulah yang kita harapkan kan. Nah, syukur-syukur kedua ikan cana albino striata ini, ikan cana striata albino ini berjodoh ya, berjenis kelamin berbeda gitu ya, jantan dan betina, dan nanti semoga aja nanti berjodoh dan bisa beranak pinak gitu. Wah, itu kalau bisa seperti itu, Masya Allah tuh, alhamdulillah banget ya. Jadi kita merawat mulai dari kecil sampai besar gitu, dalam keadaan sehat terus itu, waduh, itu kebahagiaan yang luar biasa kawan-kawan. Jadi kebahagiaan kita sebagai pehobi ikan itu biasanya begitu. Apabila kita bisa merawat ikan itu mulai dari kecil hingga menjadi besar begitu, dan syukur-syukur bisa berjodoh dan beranak pinak gitu. Waduh, itu sudah keberhasilan yang luar biasa itu kawan-kawan, kepuasan yang luar biasa itu kawan-kawan. Jadi kita tidak bersikap zolim ya kepada binatang yang kita rawat. Nah, itu kawan-kawan, kita lihat ya. Ini ikannya dia sembunyi di kayu tuh, kadang ngecek, lihat ke sana, lihat sisi kiri, lihat atas kayak gitu ya. Jadi cukup menarik jadinya ya. Kalau menurut saya sih gitu, cukup menarik dia gitu. Apabila dia bermain-main di sekitar kayu ini gitu. Artinya itu tadi sekali lagi ya, fungsi kayu menjadi terbukti ya, telah berjalan dengan baik gitu kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan, jadi alhamdulillah ya, settingan akuarium kita sudah benar, sudah tepat, sehingga penghuninya si ikan cana striata albino Thailand ini merasa at home di akuarium ini. Jadi alhamdulillah ya, sudah dua-duanya sudah menunjukkan at home, sehingga ya itulah kawan-kawan, sharing kami bagaimana kita men-setting akuarium untuk ikan cana striata albino Thailand. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Salami.
indahnya berbagi. Dan